الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الرحمات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Yang saya hormati Tunku Raja Imam Masjid Tunku Si Pantai Kelima atau Masjid Agung Kabupaten Pidijaya beserta seluruh jajarannya, yang kamu hormati Abangda kamu, Tunku Haji Sibran, dan juga kepada seluruh guru-guru yang kami hadir, dan juga kepada Ketua Mu'ad, baik Ketua Mu'ad Kabupaten Pidijaya ataupun Ketua Mu'ad di kecamatan masing-masing dalam Pidijaya, dan seluruh hadirin dan hadirat yang telah berhadir yang dirahmati Allah. Pada kesempatan pertemuan pada malam ini dalam suasana yang mungkin agak dingin atau lebih, malamnya tetap kita lanjutkan silaturahmi sambil watawassaw bil haq tawassaw bis sabr, di mana ditanya pada malam uronyo tepat malam keempat daripada bulan Rajab. Apa sesungguhnya bulan Rajab yang banyak sekali manusia lalai dan tidak mengerti apa sesungguhnya bulan Rajab tersebut. Ketahuilah, sesungguhnya kita hidup di dunia ini ada 4 tujuan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Wal Asri, Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi ada 4 tujuan hidup di dunia ini. Pertama, amanu, beriman. Allah menegaskan dalam ayat yang kita bacakan tadi bahwa manusia semua dalam kerugian kecuali alladzina amanu, beriman. Yang kedua, wa amilus shalihat. Yang ketiga, saling mewasiatkan atau mengajak orang kepada kebenaran. Yang keempat, menjalani kehidupan dengan penuh kesabaran. 4 tujuan hidup manusia. Tujuan pertama iman, dan yang kedua beramal saleh. Iman dan beramal saleh menjadi tujuan hidup. Berarti lamudip dunianya tanya hanjit lalo dan sibuk dengan yang tidak ada kaitan dengan iman dan amal saleh. Amal saleh adalah asbab untuk kita mendapat rahmat Allah. Amal saleh adalah sebab faktor untuk mendatangkan rahmat Allah, yang mana seseorang itu selamat di akhirat karena rahmat Allah. Maka di bulan yang penuh keberkahan ini, bulan Rajab, mari kita memperbanyak amal saleh, karena Allah melipat ganda pahala ganjaran yang luar biasa daripada setiap amal saleh yang kita kerjakan di bulan-bulan haram. Dalam agama Islam ada 4 bulan haram. Pertama, bulan haram yang beriring-iring, yaitu Muharram, mulai dari Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Ada 1 bulan haram yang terpisah, yaitu bulan Rajab. Dalam surat Taubah Allah jelas menyebutkan, Inna iddatasy syuhur indallah isna asyara syahra. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan.
Isna asyara syahran fi kitabillah. 12 bulan dalam ketentuan yang telah Allah tetapkan. Yauma khalaqas samawati wal arda, di mana dalam 12 bulan tersebut Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atu hurum. 4 dari 12 bulan tersebut arba'atu hurum, 4 bulan yang dinamakan bulan haram. Kenapa dinamakan bulan haram? Banyak versi pendapat ulama. Salah satunya karena ditinggikan kehormatan bulan tersebut, dan juga karena diharamkan melakukan peperangan pada bulan-bulan tersebut. Terjadi khilafiyah ulama sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, bahwa berbeda ulama tentang mana dari 4 bulan haram tersebut yang paling utama. Sebahagian besar ulama mazhab Syafi'i menganggap bulan Rajab bulan yang paling utama. Ada sebahagian ulama termasuk Imam Nawawi yang menganggap bahwa bulan Muharram lebih utama daripada bulan di antara bulan-bulan haram. Dan ada juga yang mengatakan bulan Dzulhijjah yang lebih utama daripada bulan-bulan haram. Jadi naput boh bulan haram dalam fitunnya. Man pu kelebihan bulan-bulan haram yang katanya perlu menjadi perhatian sebagai umat Islam, yang mana tujuan hidup kita salah satunya yaitu amal saleh, beramal saleh. Bahwa ada riwayat daripada Ibnu Abbas, di mana dalam riwayat tersebut Ibnu Abbas menjelaskan bahwa Allah mengkhususkan 4 bulan yang Allah jadikan 4 bulan tersebut sebagai bulan haram, dan Allah jadikan dosa dalam bulan tersebut a'zam, dosanya dianggap sesuatu yang besar, dan Allah jadikan amal saleh dan pahala juga a'zam, sesuatu yang besar. Artinya berimbang. Ketika Allah membesarkan ganjaran daripada pahala, Allah juga membesarkan balasan dosa. Mungkin sebahagian masyarakat kita kadang-kadang tua ke bahawa tak pubut dosa dalam bulan-bulan haram, berfikir hana melipat ganda dosa. Karena terbiasa lagi tanya yang sering disampaikan dan sering tak ingat berlipat ganda pahala. Padahal kan hanya pahala berlipat ganda, dosa juga berlipat ganda. Jadi dosa tak puput maksiat dalam bulan haram dengan di luar bulan haram berbeda dosa. Sama lagi kebaikan. Tak puput kebaikan dalam bulan haram dan di luar bulan haram juga berbeda ganjaran dia. Jadi sama. Maka dalam bulan Rajab yang merupakan salah satu daripada bulan haram, mari kita tanya sama-sama, kahai kita tingkatkan amal saleh, minimal kurangi dosa, kurangi maksiat di bulan-bulan haram. Kemudian dalam udip di dunianya tanya penuh dengan cobaan dan rintangan yang mana harus kita lalui untuk supaya kita melaksanakan tugas-tugas perintah Allah untuk menjalankan amal ibadat yang merupakan salah satu daripada tujuan kehidupan di dunia. Di antara lain, tentu dalam tajalani amal ibadatnya penuh rintangan dan godaan. Semakin raya fadilah keutamaan ibadat, semakin raya godaan dan rintangan yang kita hadapi. Maka ketahuilah bahawa rintangan demi rintangan yang kita hadapi dalam berubudiyah kepada Allah sesungguhnya adalah bentuk ujian daripada Allah. Ketika seseorang mukmin mampu melewati dan menyelesaikan ujian-ujian tersebut, dia akan mendapatkan ganjaran dan pahala, dinaikkan derajat oleh Allah dan diberikan pahala yang berlimpah, yang amalan-amalan yang dia kerjakan sebenarnya belum tentu kadang-kadang bisa mendapatkan ganjaran pahala tersebut. Namun karena Allah menguji dengan berbagai macam ujian dan cobaan, maka Allah memberi kita ganjaran yang luar biasa daripada amal yang kita lakukan, meskipun amal tersebut terhitung amal-amal yang biasa saja.
Maka karena itu dalam kesempatan bulan Rajab seperti ini, kita perbanyak amal ibadat kita, karena bulan Rajab digambarkan oleh para ulama bulan untuk menyemai benih. Bulan untuk menyemai benih. Kenapa dinamakan bulan menyemai benih? Karena ketika Rajab kita semai, bulan Syakban kita siram, bulan Ramadan kita akan memetik hasil dan panen. Kalau orang yang ketika masuk Ramadan baru memulai kebaikan-kebaikan, kapan dia akan memanenkannya? Orang yang menanam kebaikan mulai dari bulan Rajab, bulan Syakban dia beri pupuk, dia siram, dia rawat agar tanaman tersebut tumbuh subur. Ketika Ramadan kita akan memetik hasil. Artinya kebaikan yang kita awali di bulan Rajab akan menjadi satu kebiasaan, sehingga ketika Ramadan tiba, kebiasaan tersebut sudah tidak lagi merupakan hal yang baru bagi kita. Tadi dari bulan Rajab kata pu biasa ibadat, kata pu biasa pupuk kebaikan, sehingga dalam bulan Ramadan tanya tenang-tenang mentah. Pakan urang mata Ramadan kebanyakan hanya di malam awal, minggu-minggu pertama semangat. Alian minggu kedua, minggu kelih kagak ada hurung. Karena hanya pupuk dari awal. Jadi kebaikannya harus dah biasa supaya menjadi adat, kebiasaan. Ketika kebiasaan kebaikan hanya merasa beban li, hanya merasa berat li. Awal Ramadan baru dah mulai, malam pun Ramadan baru dah mulai kebaikan. Malam pun Ramadan baru dah pedang jamaah, malam pun Ramadan baru dah buka Quran. Nya biasa 2 euro, 5 euro, 10 euro 3 minggu ketika jenuh, bosan. Tapi bila ketika Rajab kita akan mulai terbiasakan dengan kebaikan-kebaikan, sehingga kebaikan tersebut menjadi satu kebiasaan bagi kita. Ulama menyebutkan juga bulan Rajab bulan istighfar. Kenapa disebut bulan istighfar? Karena di bulan Rajab kita mulai membersihkan diri untuk mempersiapkan hati yang bersih. Karena hati kita sebelum kita masukkan atau kita isi dengan perkara-perkara yang baik, terlebih dulu disucikan, dibersihkan dulu wadah hati daripada sifat-sifat kotor. Maka istighfar adalah salah satu sebab kita untuk mendapatkan keampunan Allah. Istighfar adalah salah satu jalan agar Allah mengampuni dosa-dosa kita dan membersihkan hati kita. Maka para ulama menulis rangkaian istighfar yang sangat banyak yang dibacakan ketika dalam bulan Rajab. Ada kita mengenal istighfar Rajab yang dalam kitab Majmu' Syarif, buku Majmu' Syarif juga disebutkan. Ada juga istighfar yang berbunyi Rabbighfirli warhamni wattub alayya. You baca surah 70 bunga 70 sebut. Rabbighfirli warhamni wattub alayya. Baca bunga le subuh 70 baca sebut le maghrib 70. Ada juga istighfar yang berbunyi astaghfirullah hadzal jalali wal ikram min jami'i dzunubi wal asam. Banyak sekali rangkaian-rangkaian istighfar yang ditulis para ulama-ulama terdahulu. Meskipun dalam agama kita tidak ada pengkhususiatan satu lafaz istighfar tertentu. Karena Rasul menganjurkan kita beristighfar, tapi Rasul tidak menyebut mana kalimat istighfar secara khusus. Yang penting na lafai astaghfirullah. Paling kurung-kurung istighfar astaghfirullah. Oh dan utama astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang terserah tanya. Oh punya perlewan ni bagah dia astagfirullah anda. Yang pandai-pandai. Jadi bulan Rajabnya perbanyak istighfar dalam rangka untuk membersihkan hati, supaya ketika tata paso dalam wadah hati tanya sifat-sifat yang gad, hati tanya akan bersih. Karena hatinya ibarat sabuh acuan atau sabuh wadah yang bak wadahnya mekumat gapah. Kotoran dosa ibarat gapah. Ketika tanya tak buh susu atau tak buh madu dalam sabuh wadah, menyahana tak bersihkan wadah tersebut daripada gapah,
yang pasti madu dan susu tersebut akan bercampur. Maka sebelum kita tahiasi hati dan batin tanya dengan sifat-sifat terpuji, bersihkan dulu hati daripada sifat-sifat kotor. Maka dalam kesempatan bulan Rajab, perbanyak istighfar. Itu salah satu amalan yang jangan sampai terlewatkan. Sebenarnya karenanya ke malam Pet Rajab, malam yang paling mulia, cuman kalewat malam 1 Rajab. Dalam 5 tahun menurut riwayat Imam Syafi'i, 5 malam dalam 1 tahun itu yang mustajabah doa. Dan barang siapa menghidupkan 5 malam tersebut, dia tidak akan pernah mati hatinya ketika orang lain merasakan hati yang beku atau hati yang mati. Tah malam 5 buah malamnya, malam Roraya, Roraya Id atau Roraya Adha, malam Jumat yang tibedin, alian malam nisfu Sya'ban akan teruk dibeli tengah ukut, dan malam 1 Rajab. Khusus malam 1 Rajab, malam 2 malam leh nalih. Malam 1 Rajab termasuk malam mustajabah doa. Maka dalam agama tanya anjurkan ihya, menghidupkan malam. Untuk menghidupkan malam hana mesti bergadang sepanjang malam. Para ulama menjelaskan dalam kitab, sekurang-kurang menghidupkan malam, usahakan maghrib dan isya berjamaah, kemudian bercita-cita sebelum tidur, saya akan bangun subuh untuk melaksanakan subuh berjamaah. Yang kagukun pudip malam, cuma ubud tahajud hana, witir hana, cuma jaga jamaah saja. Mari pada jamaah pitan. Maka fi kurung-kurung pudip malam, usahakan jamaah isya benar, subuh tak berjanji lama tero akan membudah untuk dong pubut sembahyang berjamaah. Nya kalau kira pudip malam, hana mesti pudip malamnya bergadang malam sampai subuh baik tengok siat. Jadi karena malam 1 Rajab kalewat, hana peleli dah cerita tak kalewat. Jadi tinggal ukur malam nisfu Sya'ban termasuk malam mustajabah doa, dan setiap malam Jumat juga malam mustajabah doa. Maka usahakan malam-malam tersebut tak isi dengan kebaikan-kebaikan yang luar biasa. InsyaAllah katanya akan mendapat balasan pun yang luar biasa. Mungkin mendapatkan balasan luar biasa ketika amal ibadat yang kita lakukan biasa-biasa saja. Perlai amal ibadat, perlai ganjaran dari Allah, hadiah dari Allah, balasan dari Allah luar biasa. Kerjakan ibadat harus luar biasa. Ini ibadat biasa-biasa, perlai ganjaran pahala luar biasa. Mungkin. Maka karenanya sigatul lembegah kesempatan dalam bulan Rajabnya, amalan yang paling utama adalah istighfar. Kemudian selain istighfar juga boleh dengan memperbanyak puasa. Tapi baik puasa turut-turut sampai 20 roh kalau bulan Ramadan. Sebab riwayat yang Nabi gelarang tak sambung-sambung puasa sehingga menyerupai dengan puasa wajib atau Ramadan. Puasa dalam bulan Rajabnya memang le hadis-hadis yang oleh para ulama sendiri yang dikritisi hadis-hadis tersebut, sebahagian yang maudhu', sebahagian dhaif tapi bukan maudhu'. Tetapi ketahuilah banyak sekali dalil-dalil yang menyebutkan untuk memperbanyak amal ibadat dalam bulan haram. Ketika dalil yang mengkhususkan bulan Rajab dalilnya bermasalah, minimal ada dalil lain yang memerintahkan kita memperbanyak amal dalam bulan haram. Karena bulan haram dicakup juga kepada bulan Rajab. Maka ulama fikih ataupun ulama-ulama yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah tidak mempermasalahkan amal ibadat di bulan Rajab, meskipun ada sebahagian hadis yang menyebutkan untuk bahwa ada sebahagian ulama menyebutkan bahwa hadis tentang perintah puasa di bulan Rajab hadisnya bermasalah. Tapi dari 4 mazhab, 3 mazhab Hambali, Maliki dan Hanafi, Syafi'i, Maliki dan Hanafi sepakat bahwa puasa Rajab sunat. Hanya sebahagian ulama Hambali yang mengatakan tidak sunat. Tapi lebih banyak
pendapat ulama mengadakan sunat. Jadi selain ibadat puasa dan istighfar, di bulan Rajab juga boleh kita memperbanyak salawat, dan di bulan Rajab boleh juga kita memperbanyak sedekah dan kanduri. Karena sedekah dan kanduri memberi makan di bulan Rajab nyo adalah salah sebuah amal ibadat yang luar biasa Allah lipat ganda, karena nawarid dalam beberapa hadis, meskipun hadis tersebut masuk dalam kategori hadis dhaif. Maka di Aceh na tradisi apam Rajab. Getul apamnya kenakan untuk sekedar menghayu-hayu. Tapi inti daripada apam yang ditagun di bulan Rajab adalah untuk sedekah. Untuk sedekah dan untuk memberi makan kepada orang lain. Yang inti daripada sedekah dalam bulan Rajab. Kemudian juga nak kisah ulama-ulama dari salafus saleh, mereka menginginkan agar Allah wafatkan dalam bulan Rajab. Ini bukan sebuah hal yang aneh, karena memang riwayat bahawa setiap saat di bulan Rajab Allah nepu merdeka orang daripada api neraka ribuan. Sehingga kisah Al-Hafidh Al-Barkani, beliau hidup di tahun abad ketiga Hijriah. Ketika beliau datang salah seorang murid beliau, yaitu Abu Muhammad bin Ali Aswari. Datang Abu Muhammad bin Ali Aswari menjenguk gurunya Al-Hafidh Al-Barkani. Ketika itu tanggal 26 Jumadil Akhir. Gekun li Al-Barkani uronyo tanggai 26 Jumadil Akhir. Lul lake ba Allah begetunda matelung sampai tamam bulan Rajab. Ternyata Allah nakabulkan doa beliau. Hana meninggal walau kondisi sakit ke kritis, meninggal pah awal bulan Rajab. Jadi pakan ulama awal cita-cita bermati dalam bulan Rajab. Yang nak sebut ceritanya dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah karangan Imam Subuki. Pakan ulama awal cita-cita bermati dalam bulan Rajab, karena nawarid riwayat bahawa dalam bulan Rajabnya Allah lega merdeka orang daripada api neraka. Maka ditanya, walau hana mati dalam bulan Rajab, minimal perbanyak istighfar. Mudah-mudahan tanya roh dalam kelompok yang Allah ampuni dosa-dosa tanya dalam bulan Rajab. Sampai disebut dalam kitab padun-padun roh ulama yang Allah wafatkan dalam bulan Rajab, termasuk Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Muslim perawi hadis. Juga mereka semua adalah wafat dalam bulan Rajab. Ternyata bulan Rajabnya memiliki keagungan yang luar biasa, di mana bukan hanya sekedar bulan-bulan istighfar, ulama-ulama awal bercita-cita bermati dalam bulan Rajab agar termasuk dalam golongan yang Allah ampuni, beri kebebasan daripada api neraka. Kemudian juga ulama ajarkan istighfar yang lain. Minimal miotanya haik ta baca istighfar lega, usahakan istighfar panuk 70 ge, bengah 70 ge seput nyan mentangnya ni baca selama bulan Rajab, insya-Allah harapan ba Allah mudah-mudahan ni termasuk dalam orang yang Allah bebaskan daripada api neraka dan ampuni dosa-dosa mereka. Juga amalan lain yang dalam riwayat hadis tapi kan hanya khusus ke bulan Rajab, iaitu yang bukan Sayyidul Istighfar. Jadi istighfarnya napang ulai sih. Uro napang ulai, iaitu uro Jumaat, bulan napang ulai, bulan Ramadan, Nabi napang ulai, Nabi Muhammad. Jadi istighfar napang ulai istighfar, Sayyidul Istighfar. Itu Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang Sayyidul Istighfar yang dalam buku-buku Majmu' Syarih tinggal dong nak tulis Sayyidul Istighfar. Yang baca lehega lu subuh, lehega lu maghrib. Karena fadilah baca Sayyidul Istighfar dalam sebuah riwayat bahawa barangkali ibaca Sayyidul Istighfar lehega bengah lehega lu maghrib, insya-Allah Allah beri kebebasan daripada
api neraka. Yang kira-kira yang berkaitan dengan masalah bulan Rajab. Kemudian dalam kehidupan dunianya, tanya di samping beriman kepada Allah juga beramal saleh. Namun sedikit tertinggal benar yang tua lu sampaikan. Ketika tujuan hidup kitanya untuk beriman, apa hakikat daripada iman yang sebenarnya? Imannya adalah meyakini, tayakini dalam hati apa yang disampaikan oleh Rasulullah, tak benarkan dan tak iakan dalam hati dia. Tapi ketahuilah keimanan tersebut sangat dipengaruhi oleh maksiat dan taat. Tanya menyala taatnya iman kuat, menyala maksiat imannya kurang. Sehingga dalam kitab Tuhfatul Murid dijelaskan naput boh kelompok iman makhluk Allah. Na iman makhluk Allah yang iman orangnya selalu menanjak, atau iman yang iik tabi-tabi hana pernah turun. Tah iman makhluk Allah yang diik tabi-tabi hana pernah turun, yaitu iman para nabi dan para rasul. Iman para nabi dan para rasul, iman orangnya hana pernah menurun, karena mereka maksum, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Maka iman orangnya tabi-tabi menanjak. Nah, hamba Allah yang iman orangnya tabi-tabi menurun, hana pernah menanjak. Tah hamba Allah yang iman tabi-tabi turun, hana pernah orang yang bermaksiat tidak pernah bertaubat. Orang yang bermaksiat kepada Allah tidak pernah sadar, tidak pernah bertaubat, tidak pernah kembali kepada jalan Allah, yang iman orangnya menurun, tidak pernah menanjak. Nah, iman hamba Allah yang baksat ibi hanai hanai turun. Ta iman hamba Allah yang hanai turun, iman para malaikat. Malaikat hanai turun iman orangnya, karena orangnya hana uji dengan nafsu oleh Allah. Maka malaikat ibadat pun hana beda-beda. Sama mendung. Nah, malaikat ibadat sujud, sampai kiamat dunia sujud hana berubah-ubah. Nah, malaikat ibadat ruku', sampai kiamat dunia ruku' hana berubah-ubah. Karena orangnya hana uji oleh Allah dengan hawa nafsu, maka iman orangnya tetap hanai turun, baksat itu. Tapi nah hamba Allah yang iman orangnya naik turun, kadang-kala naik, kadang-kala turun. Ibarat harga pasar. Harga pasaran kan fluktuatif, naik turun. Iman tanya apa? Fluktuatif. Iman yang fluktuatif, kadang naik, kadang turun, yaitu iman orang mukmin yang kadang bermaksiat, kadang taat. Ketika tanya taat, maka iman tanya menguat. Ketika iman tanya bermaksiat, maka iman tanya menurun. Maka cara untuk memperbaiki iman ada beberapa cara. Ada kala dengan tafakkur fil alam. Kurangnya iman bisa berdampak kepada malas dalam beramal. Yang harus ada deku. Kadang-kadang kena ada tanya mbak orang pakan level dah beramal. Padahal dah deku, atanya le pahala, dah deku nyo bulan mulia, dah deku atanya perbuatan yang dianjurkan dalam agama. Tapi berada berbuat. Ada 4 penyebab seseorang malas beramal. Penyebab pertama, faktor pertama karena kurangnya iman. Maka perlu dia tanya, tak kuatkan keimanan tanya, agar imbasnya, dampaknya adalah rajin dalam beramal saleh. Faktor pertama kurang iman, sira urang beramal, padahal getepu. Faktor kedua karena kurang ilmu, hana getepu. Faktor ketiga karena angan-angan, masih berharap hidup dalam waktu yang lama. Padahal dia ngendanya yang sebaya kabeh wa Allah. Kadang-kadang adik letting mak dikula pi kabeh wa Allah. Tapi dia mantang berharap hidup dalam waktu yang lama. Tulul amal, panjang angan-angan, yang menjadi sebab dalam beramal. Kemudian yang keempat, penyebab seseorang malas beramal karena persoalan makanan syubhat. Dalam hidup lawiknya susah tak bedakan makanan halal dan haram.
tak beda teh yang halal dan teh yang haram, untuk terhindari pada syubhat pun susah. Maka resiko dampak daripada makan makanan syubhat berdampak kepada malas dalam beramal soleh. Cara mengatasi kurang iman ada dua. Pertama, bisa dengan tafakkur fil alam. Kiban tafakkur fil alam. Tajak bak tempat yang ken biasa takalan, tapi baik truk kenan hana bertafakkur. Si contoh ji, jauh laut. Terus laut baik sekedar kalan laut tu, tafakkur, gunakan akal yang kagum oleh Allah. Laut yang laginya luah, tapi darat hana tenggelam. Padahal lebih raya laut dengan darat. Dalam laut udip berjuta-juta makhluk Allah, dari jenis yang paling raya sampai jenis yang paling ubud. Tapi suatu makanan awaknya, bahkan awaknya tidak membunuh sesama diri sendiri. Iban cara selamat. Waktu itu hana ingkut, hana darat, inalam iya si itu. Yang suatu kehidupan di laut. Yang baru yang laut tajak, belum tajak lain. Belum tajak ugli, belum tajak babak tempat yang lain. Yang tafakkur fil alam. Yang salah satu cara untuk menguatkan keimanan tanya. Kemudian yang kedua, untuk menguatkan keimanan bisa saja dengan memperbanyak baca la ilaha illallah. Karena berdasarkan hadis yang berbunyi jaddidu imanakum. Nabi berkata kepada sahabat, jaddidu imanakum, perbaharui iman kalian. Jadi Nabi new perbaharui, new update iman. Karena iman danyo sabar saat lagi ibarat pakaian, katuha, kusut, pakusut, kalapuh, hana gatli, hana baruli. Jaddidu, perbaharui iman kalian, kata Rasul. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Kiban kamu perbaharui iman kamu wahai Rasulullah? Oleh Rasul, aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak mengucap la ilaha illallah. Ternyata cara untuk sebaru iman dengan memperbanyak mengucap la ilaha illallah. Jadi untuk menguatkan iman boleh dengan tafakkur fil alam, tafakkur alam, boleh dengan cara memperbanyak la ilaha illallah. Maka ini keimanan danyo perlu terjaga. Han mumada ngan sekedar tami iman tok alihan hana ta update iman danyo. Aplikasi HP mentang raktif belum payah update. Ya kan? Kena orang mereka mengeluh, pakan WhatsApp long hanjit le tak kirim tepu. Baik kalian, hana nak update dah. Nyata versi 2 tahun baru ikut. Payah update. Sehingga yang minta wifi yang free untuk update aplikasi HP itu. Punya aplikasi HP tak tem habis tak update. Tak minta wifi free ke dia untuk mengajar tak update. Akan iman danyo handa tem update. Jadi iman perlu update sih. Kan sekedar iman asai kana mentang kaji. Alangkah keliru orang yang berpemahaman yang penting na iman lam ati. Walau hana amai bacuk tapu ke hana pu, orang kira akan selamat sih. Haba betul ya nak salah. Asai na iman selamat. Tapi ketahuilah siapa yang menjamin iman kita tidak akan hilang. So jamin iman lam ati tanyo hana gesalop. Nya bahasa lang kita kan salop. Mana salopnya ngahapus. So jamin iman han terhapus dalam mati. Sebab dalam tabur riwayat iblis diusaha untuk dikeluarkan iman dalam dada sira hamba Allah sampai detik-detik terakhir menjelang ajal. Menjelang ajal tu iblis dua roh. Sira iku serupa orang si agam, sira iku serupa orang si inam. Yang ibu serupa ngau orang si agam hidup belah punjung ra unun. Yang ibu serupa dengan orang si inang hidup belah punyung rakwi. Pui bisik le iblis bak tira urang yang akan menjelang sakaratul maut. Hai anak, long cukup sayang dia kata. Dari ubud long minta nafkah, jit jerara long, jit tersakiti ra long demi untuk long bersenangkah hai anak.
Nyo saat-saat terakhir baik kau mati hai anak kecuali atas agama Nasrani. Karena anak agama yang paling baik kecuali agama Nasrani. Ni bisik le iblis yang menyerupai orang si agam tak punya orang. Menansi orang iblis yang menyerupai orang si inang. Iblis bak punya rawi. Iu mati atas agama Yahudi. Karena anak agama yang paling baik kecuali agama Yahudi. Jadi yang membentengi katanya waktu saat-saat sakaratul maut agar iman danyo bisa selamat adalah amal saleh yang katanya kerjakan selama ini. Mulut dan hati yang sering berzikir kepada Allah, nyan yang bisa menyelamatkan katanya. Hana lain. Jadi pemahaman sebahagian orang yang penting nak iman kan selamat cik betul, hana salah. Tapi siapa yang bisa menjamin iman kita tidak akan hilang? Sementara banyak bermaksiat mentang bisa mempengaruhi kepada hilangnya keimanan. Banyak bermaksiat mentang bisa mempengaruhi kepada mati dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah. Ada 4 hal yang membuat seseorang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Yang pertama, at-tahawun bis-salat, menyepelekan sembahyang. Tak anggap sepele sembahyang, makna menyepelekan sembahyang lebih utama yang lain selain sembahyang. Nyan menyepelekan. Bayangkan hana ada sembahyang. Tak anggap sepele sembahyang, tak remehkan sembahyang, dampaknya bisa mati su'ul khatimah. Pulam hana sembahyang lama sekali. Maka hana jamin iman danyo tetap sampai mati. Amal ibadat, amal saleh hendak tim kerjakan. Maka karenanya perbanyak amal saleh untuk dalam rangka melanggengkan keimanan danyo sampai ajal menjemput danyo. Kemudian selanjutnya belecit kita tepu bahawa faktor yang kedua yang membuat seseorang malas dalam beramal yaitu kurang ilmu. Ini faktor kedua. Bahkan kurang ilmu bisa berdampak kepada malas beramal. Karena hanya ketupu watah amal yang harus legetanyo tak habis tak sapih kan mazaceh untuk tak kerjakan, tak amal yang jit tak pubut, jit tak tinggal. Dalam agama beda-beda amal ibadat ni pegat oleh Allah, ni perintah oleh Allah. Pertama ini hikmat Allah Nabi kepadanya umat Nabi Muhammad amalan berbagai ragam. Ya kan? Amal ibadat tanya beda dengan umat awal. Ibadat umat Muhammad berwarna-warni ibadat. Anda berwarna-warni. Nah ibadat model dua. Nah ibadat model musom. Nah ibadat model jak-jak. Nah ibadat model makan-makan. Letak jenis ibadat. Dia pegah dalam kitab. Salah satu hikmat karena Allah netepu tanya manusianya memiliki sifat jenuh. Tanya punya ibadat model set jenuh, bosan. Hotel jenuh dan bosan akibatnya kosong daripada beramal. Maka nak ibadat model silaturahim. Kata tanya silaturahim kan kelibat tempat set ya. Kaglih pikiran macam kata tebi ulua. Nak ibadat model kumpul-kumpul duk baju kauri macam ni. Nyampi kengka dapat-dapat sit. Nak ibadat model duk itikaf dalam masjid. Nak ibadat jak kedih Makkah. Nak ibadat jak silaturahim mak saudara. Letak jenis-jenis ibadat dipegat oleh Allah. Memandungnya karena Allah netepu tanya manusia memiliki sifat bosan dan jenuh, maka Nabi ibadat berwarna-warni oleh Allah. Maka ketika ibadat berwarna-warni, salah satu yang membuat tanya semangat dalam beribadat yaitu ketika tertipu ibadat-ibadat teh yang hasil jih luar biasa. Na peut boh wate menyotanya tak ibadat bak peut boh watenya pahala geganda li Allah luar biasa.
Menyo selain liput bawah watenya yang biasa-biasa mentang. Sehingga nasira orang ketanya mbak sira ulama saleh. Kamu yang kau dip mong 10 tahun 60 tahun. Le hana merumpak beramal ketika muda. Di sisa umur gebili Allah. Mantang na cara kamu untuk melit kekurangan-kekurangannya. Mantang na cara ji geyu pele amal bak pek bahote. Tah pek bahote pertama golong maghrib sampai maghrib. Oleh maghrib sampai isya. Golong subuh sampai subuh. Oleh subuh sampai itu bi matahari. Nyambak pek bahote nyan menyoek ne beramal. Nyan ubina kekurangan masa muda akan tertutupi. Masa muda ro ne le ketertinggalan. Le sia-sia wate. Tapi ne kejar ketertinggalan bak pek bahotenyan insya-Allah akan tertutupi. Sebab ni inohat niat ibadat. Ni ibadat sunat kena wajib. Inohat niat ibadat ni sembahyang sunat mutlak. Sama pahala lagi ni sembahyang antara maghrib dengan isya. Ni sembahyang sunat mutlak antara maghrib dengan isya 6 rakaat malah sampai truk 20 rakaat yang sebahagian ulama gebuhnan dengan sembahyang awabin. Nah yang 6 rakaat atau truk sampai truk 20. Sahab 2 rakaat mentang sembahyang ganjaran pahala ji lagi ibadat 12 tu. Inohat ni sembahyang sunat mutlak. Hana pahala lagi 12 tahun ibadat. Alian neduk ne berzikir ahli subuh sampai itu bi matahari. Ke dalam bahasa kitab syuruknya itu bi matahari. Lu sembahyang subuh ba ila nuwa neduk berzikir ba sampai pukul 6 sampai itu bi matahari. Ni itu bi matahari tengah 7 lewat. Itu bi matahari sembahyang sunat isyraq 2 rakaat. Saban dia sembahyang duha. Nyan pahala sama lagi haji dan umrah sekaligus. Sama lagi niat haji, kan haji tok ni umrah alam. Sempurna. Lega ni kun sempurna li Rasulullah. Mam menyebabkannya merumpak. Mesti polapan le nuwa rumah ni bajabu polapan bengah ni tebit ni jak masjid. Ni sembahyang duha 12 rakaat. Ni baca Quran lam sampai azan lahu. Merumpak pahala lagi pahala haji. Kan hana pahala merumpak lagi pahala haji. Tapi ni berzikir le subuh paling habis waktu 45 minit dandang itu bit matahari merumpak ke pahala haji. Jadi Allah gepu khusus waktu-waktu barakahnya kan memandung waktu man sepanjang urau menjelang maghrib kena maghrib memang waktu-waktu lalu orang nya tuput lalu berjalan nya bengah lalu dalam dikai mentuput menjelang maghrib sampai isya sahur sampai subuh sampai itu bit matahari nyampe bahote. Pek bawah watanya menyoek ni jaga nya insya-Allah hana hek tanya dah beramal. Cuma dah pegah lah dah pubuk berat. Sebenarnya mi dah beramal perlu berganda-ganda pahala yang merumpak le hana hek. Sama lagi orang belo barang wateka menjelang raya. Mesti tanya mekat contoh perbandingan lain. Tanya mekat waktu menjelang raya hana barang lang kedai. Waktu musim turun ulang le barang lang kedai. Kira-kira lagut. Pandai lagut. Nampak musim turun ulang urang hana jak kedai, time musim mukah urang jak kedai yak belo baje. Urang ge belo kebutuhan pokok tu. Kebutuhan pokoknya biasa telelepeng dulu. Atau time musim tertentu raya. Tanya dah mekat hana carang bakta takalan pasar. Tapua barang wate habis raya, wate kena raya soh barang nang kedai. Yo han lagut dengan han le menumpak laba. Menansi tak ibadat ke Allah. Tak ibadat ki bancara hana hek, hana le ibadat tanyo tapi ganjaran gebi luar biasa. Manfaatkan wate-wate yang kali lon sampaikan guna. Pek bahwatenya lam ti uro. Oh haik mampuk boh 2 boh. Usahakan 2 boh. Jak masjid baik waktu kali azan.
Nyoduput jak 20 minit atau 20 minit kalau mazan maghrib duk berzikir. InsyaAllah luar biasa ganjaran pahala gebi li Allah. Akibat hana ilmu mahana taturi teh jiem teh wate-wate yang Allah gelipat ganda pahala terlewatkan tu. Wate saat bonus le terlewatkan lain. Wate saat bonus biasa-biasa mentang hadir. Yang kan sama lagi kira urang asal kagak pegat pengumuman lagi cik gebi peng BLT kah naik kampung. Wate hana tapuna naik kampung. Yang kira-kira nyebak dunia ibu ngeh tepuhan, mengeh kah? Kalau takkan bagi cik ira nak saya hanalung cik kan buka pengumuman ni jak menasah cok BLT. Puci ni preh hati hanalung tapi buka pengumuman. Maka gepegah le Imam Ghazali salah sabah tanda Allah berpaling daripada hamba. Walaupun Allah berpaling berarti gejauhi dari rahmat. Salah sabah Allah berpaling daripada hamba gejauhi rahmat. Gepu sibuk tanya bak wate-wate fadilah sehingga hang sempat tak beramal. Asal bak wate fadilah jika sibuk. Asal malam Jumaat jika halangan. Yang malam-malam lain tapi hadir. Asal malam Jumaat kehalangan. Asal tempat-tempat yang berlipat ganda ganjaran jika hana ruh tanya. Bak yang biasa-biasa ruh tanya. Yang parah lam bak but taat hana ruh tanya. Bak but masjid panitia. Kan mesti kedar ruh panitia lah. Tukang gerak but lah. Nya parah lam. Jadi iji ne pegat kode dalam agama. Na kode teh tanda ge tanya kajiuh dari rahmat Allah. Maka giyu muhasabah. Pakal dalam agama tanya na konsep muhasabah. Hasibu qabla an tuhasabu. Cara ta muhasabah ro ta introspeksi ro ta duk ta renungi. Ta putren boh tektok. Nyo dumno ka umulung. Dumno ka udip long idunya. Soal kebaikan dengan keburukan. Soal but taat dengan but maksiat. Yang salah satu cara muhasabah. Malah nak ancaman dalam tabuh hadis, man balagha umuruhu 40 sanah wa lam yaghlib khairuhu syarrah falyatajahad ilan nar. Orang yang sampai usia 40 tahun atau lebih, kata usia 40 tahun, wa lam yaghlib khairuhu syarrahu, belum mendominasi kebaikan terhadap kejahatan. Artinya mentang santut antara kejahatan dengan kebaikan, atau mentang di bawah kebaikan di atas kejahatan. Yang faliyatajahat ilan nar, kajik siap-siap menuju ke neraka. Maka umur 40 tahun nya umur di persimpangan jalan. Tanya sendiri yang menentukan mau belok ke mana. Puna jaunin puja ui. Ya nak tanya bak gop bak rot. Mia tanya umur 40 mantang lebih le kejahatan dengan kebaikan, yang kajik siap-siap jak neraka. Tapi usahakan, mungkin mandum nak terasakan masa muda, nak terasakan masa-masa lalu yang mungkin kurang gat, kurang jerah. Tapi ketika usia ke 40, apalagi kalau lebih 40, usahakan manfaatkan sisa usia yang diberi Allah. Manfaatkan untuk kebaikan-kebaikan. Kahaik tapi punuh kebaikan, minimal bela kebaikan dengan kejahatan. Ini aku perlu muhasabah. Taduk tak muhasabah roh tu. Tak betul mau tektok, katanya betul kenira tak mukat. Selalu behla rugo dengan laba, selalu behla maksiat dengan taat. Pula menyok ke putih. Kepegak gambaran ni ulama, putih gebi li Allah sama lagi kedudukan sira urinang hamil yang ka sempurna belum. Urinang hamil yang ka sempurna belum ketinggai perelai. Tanya mereka putih makailah agama kan gelarang cet kecuali untuk kepentingan perang. Tu suasana nanggro ka perang dengan urang kafir, putih tak cet hitam matai uli kafir muda-muda tak uli Islam mengaya yang dibolehkan. Yang selainnya hendak dibolehkan, malah na yang harim. Ya cet putih dengan warna hitam. Karena putihnya pengingatan. Padaluh roh tak ke putih tinggal le uman. Lung lagi ibarat urang mume katu uro tinggal preh lahian ni. Berarti dia tinggal preh mati. Jadi ngena putih gebi Allah
yang je ke pengingat untuk menumbuhkan kesadaran tanya. Nekalan hikmat Allah pu yang dipubuat bak manusia pu yang dicipta oleh Allah hana leput daripada hikmat. Mandum nah hikmat, truk bauk putih, misai putih, janggut putih ni bila Allah nah hikmat ke katanya minimal untuk mengingatkan katanya. Pantaluh ta uman, tantang berasa mendamai SMA pada ikon anu tu uco kada damai SMA. Memberakan yang hantam taluh ro tentang perasaan tanya oban tamat. Taluh ro dia ke bak cermin rupaji uco de kada damai SMA kan tanya. Maka karenanya ino ke perle ilmu agama untuk taturi tatah wa fadilah, tatah amal ibadat yang Allah lipat ganda pahala. Dan benetepu ibadat yang paling le nilai, ibadat yang na dikandung unsur menyenangkan orang. Ini ibadat paling bernilai. Maka sedekah na pendapat ulama, walau hana ikhlas tetap merempak pahala. Bahkan sedekah walau hana ikhlas merempak pahala, karena bak sedekahnya na ikandung idkhal surur, membahagiakan orang. Jadi pu mantang but yang nak membahagiakan orang yang bernilai plus lah agama tadi. Termasuk bantu orang, tak bantu secara fisik. Nak tetangga kena bekerja, pulangnya musim ujian, tak bantu buat tenda, tak bantu pasang tenda, tak bantu ya pergelih luang supaya mangat lancar ibad tidam. Yang kan dapat bahagia agaknya. Pu mantang amal ibadat yang nak membahagiakan orang, yang ini berlipat ganda ganjaran pahala. Beda dengan ibadat yang manfaat hanya ke pribadi. Ibadat manfaat yang hanya ke pribadi dah contoh ni tamu dalam masjid ni ya beryasin nebut Quran geron sampai khatam, ni ibadat pribadi ke. Hana inan membahagiakan orang. Tak bantu orang yang nak membahagiakan orang, bersedekah yang nak membahagiakan orang. Pokok jipu mantang kebaikan yang ilih manfaat ke orang ramai, yang tetap ganjaran pahala ji berlipat ganda. Nyo ke watai kata tepu dengan nak ilmu kata turi tata amal ibadat yang berlipat ganda, kamu dah tacok nyo yang tak utamakan dah buat, nyo dah kubah ile. Ino sayang tu urang ge beramal yakin tapi karena hana geturi tah yang paling utama, roh mu buat yang hana utama, ge kubah yang utama. Ketika misalnya musibah lah ngampung, agaknya karena tengah baca Quran, getempa habis baca Quran ni. Gepikir le pahala baca Quran, ngeniak bantu orang musibah. Karena hana uturi. Nyan malah jangankan orang hana beut, murang beut, hitun dua ton, han yakin dia dah pegah. Sama lagi dah pegah bak orang kena, orang puasa sunat, nyojak bak khauri, mio urang pormoh hana senang hati, mio hana dapat jo khauri lebih le pahala tak buka ngan dak puasa. Yang jangankan urang kampung, mu urang beut yakin. Mana kali gebeut nah. Kali gebeut dan kali jelaskan ke urang lain lang beut, pi haitem yakin. Yang kan bahkan lebih le pahala tak buka puasa sunat ketimbang tak bertenida tak puasa, ada tanya tajak bak kanduri gop. Karena idkhal surur sih, membahagiakan hati urang pormoh. Maka lemburah penuh ibadat yang nak unsur memasukkan kebahagiaan dalam hati orang lain yang bernilai pahala lebih. Sampai selawat, dipegah dalam kitab. Selawat ke Nabi, menyatanya hana ikhlas tam selawat, bantang tetap na pahala. Pahala idkhal surur ke Nabi. Sebab barang kasar yang selawat, gepetruk oleh Allah selawat tanya ke Nabi, gepedih buat Nabi. Jadi Nabi senang ketika umat yang selawat ke katnya. Hana pahala selawat karena tanya ria, karena hana ikhlas. Berempat pahala idkhal surur. Ku bahagia kau, ku bahagia Nabi. Nabi lah yang dapat bahagia. Jadi nan bernilai plus setiap ibadat yang kita lakukan. Ini kepelai katanya ilmu pengetahuan. Maka dengan ilmu sarana untuk menempuh jalan-jalan kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang sesungguhnya terbuka lebar katanya. Maka dengan nak ilmu tanya minimal tertuntun arah karena cahaya. Maka iblis kan perkara yang paling diusahakan oleh iblis untuk dijauhkan manusia adalah dari ilmu.
Karena ilmunya bagaikan cahaya. Urang otena cahaya tertuntun jalan gaknya. Moho teh jalan lempang, moho teh jalan le hambatan. Kadang-kadang dia lantai ibadat ke Allah letak hambatan, padahal na jalan lempang. Na jalan yang lambat yang singkat bisa truk ke tujuan. Na jalan tol, ku tak cok jalan yang le rintangan, jalan yang le tekongan. Longsor lah. Karena hana ilmu, hana daturi, teh jalan lempang, teh jalan yang mudah truk. Sehingga salah jak rumujak jalan yang memperlambat truk tanya, kan mempercepat truk. Kemudian yang membuat sirara urang malas dalam beramal saleh lam karena panjang angan-angan. Dalam agama katanya gecela tanya panjang angan-angan. Baik dalam hukum panjang angan-angannya kan makna cita-cita tinggi. Sebab dia berah gantung cita-cita bertinggi, setinggi bintang. Artinya makna panjang angan-angan masih berharap hidup dalam waktu yang lama. Padahal ngan tanya urang yang sebaya, ngan tanya urang yang di bawah tanya, kamu mendahului tanya gua Allah. Maka cara untuk tak atasi kitanya sangat mudah dalam beramal baik doa. Baik sagai-sagai tak anggap tanya mentang trip udip. Tapi selalu tak ingat kematian. Mana urang ada beranggapan yang gaduh tak ingat mati, yang nampak bubuk tepu. Yang anggapan keliru. Karena yang maksud ingat mati nan kan makna ji baik tahu dan baik bubuk tepu. Artinya tak posisikan kematiannya ibarat lagi bak pelepuk mata tu. Ada yang bak pelepuk mata kenduh sabi dia kala. Dengan tak posisikan kematian bak pelepuk mata dan selalu tak ingat kematian, Allah gebi kemuliaan heboh ke kita. Pu kemuliaan gebi ke orang yang le ingat mati. Pertama jih akan segera bertaubat ketika ada dosa. Nya taubat pina urang fikir kan sunat taubat. Taubatnya wajib kan sunat. Tanya yang kata lanjur berbuat salah, hukum taubat wajib. Menyohan ada taubat, leh dosa tak pubut dosa bunuh, maksiat, dosa meninggalkan taubatlah. Jadi orang yang sering ingat mati, gebi kemuliaan Allah leboh. Pertama akan segera bertaubat ketika dia terjatuh dalam dosa. Yang kedua, dia akan ridha dengan apa yang dia miliki. Sebab salah sabah penyebab tanya sengsara udip karena hana merasa puas dengan apa yang dia miliki. Mohon ada yang nabak gop sabi. Ada tanya mohon ada yang nabak gop, ada hantruk susah. Jika penyakit karena sering terbeban pikiran, maka kitanya punya pelai udip bahagia. Kunci jih merasa puas dengan pu yang tak miliki. Baik letak hud atau yang nabak gop. Cara baru kitanya puas dengan pu yang tak miliki, hana lehud, hana le keinginan atau yang nabak jarogop, itu dengan sering mengingat mati. Yang kunci jih. Kami ada yang mentang tahayal, terbayangkan akan hidup 60 tahun ke depan. Mungkin banyak persiapan yang harus tak persiapkan. Rumah mungkin hansip dumnan, payah peluah lem. Karena mai cucuk. Rumah mungkin hansip li, hanjit li model lagi yang payah sebaru model. Karena nanti 50 tahun uka ke awut model. Yang menyatanya berkhayal masih hidup dalam waktu yang lama. Kemudian yang ketiga, kemuliaan Allah berikan kepada orang yang sering mengingat mati, dia akan beribadat dengan penuh semangat. Karena dia beranggapan ini ibadat terakhirku. Saat tanya sembahyang subuh, tanya beranggapan jangan-jangan long hai han merempak li dengan wate lehu. Maka ketika sembahyang subuh dengan penuh semangat beribadat ke Allah, dalam keadaan bosan, dalam keadaan malas. Patai tamang patai lehu gaknya beranggapannya jangan-jangan long ham merempak li ngasa. Sembahyang lehu dalam keadaan penuh semangat dan gembira. Patai tamang asa pi long ham merempak li ngam maghrib. Fi at tip uro tapi gaknya berandai-andai nya barangkali long ham merempak li tak. Ham merempak li nya sembahyang terakhir long. Jadi penyebab tanya teta sembahyang dalam keadaan penuh semangat dan gembira karena sering mengingat mati.
Makanya pulai tanya, kuat dalam beramal, yakin dalam beramal saleh, baik malas dan baik doa, salah satu iaitu sering mengingat mati. Mana pegah le orang gaduh ingat mati hanya masa depan. Nyan pemikiran salah. Karena masa depan bagi orang mukmin kan masa depan yang end mati. Masa depan yang sesungguhnya bagi orang mukmin masa depan oleh mati. Imahsyar mentang 50 tahun dunia. Imahsyar 50 tahun lagi tahun di dunia 50 tahun. Tamudik dunia mentang nak teruk dunan. Yang golong badan lain, golong gede dalam surga atau neraka. Jadi masa depan yang sesungguhnya kan masa depan yang mati. Kan masa depan yang 80 tahun, kan masa depan yang 70 tahun. Masa depan oleh mati yang masa depan abadi. Kabeh terpengaruh dengan tena orang kun, ada yang ingat mati hana masa depan saja udip tanya. Yang pemahaman yang keliru. Kemudian dalam udip dunianya juga kitanya perlu tak pertimbangkan beberapa hal untuk supaya kitanya mendapatkan kebahagiaan dalam udip. Di antara lain menyertanya perlu berbahagia dalam udip di dunia. Yang pertama ialah tanya harus tak upayakan supaya keluarga anak-anak kitanya mendapatkan anak yang saleh. Bahkan anak yang salehnya juga salah satu hal yang membahagiakan dalam hidup dunia. Karena manfaat yang luar biasa Allah berikan kepada sira urunsi yang memiliki anak yang saleh. Maka salah satu tujuan utama pernikahan yang sebenarnya adalah tahsilul walad. Tujuan utama pernikahan tahsilul walad. Apa makna tahsilul walad? Mengupayakan adanya keturunan. Karena dengan anak yang saleh, tanya akan bermanfaat yang luar biasa ke orang syik, manfaat di dunia, manfaat ketika dalam kubur, dan juga manfaat ketika di akhirat. Kemudian penyebab yang bisa membahagiakan kitanya dalam kehidupan di dunia alam, mendapatkan isteri yang taat, isteri yang muwafiqah, yang selalu patuh kepada suami. Isteri yang muwafiqah, yang patuh kepada suaminya adalah hal yang membahagiakan dalam hidup dunia. Anak saleh, rumah taat, merempak ngen yang jeroh-jeroh, yang sumber rezeki na di tempat. Buat perkara kebahagiaan saudara urang. Anak saleh, rumah taat, ngon merempok yang jerah, sumber rezeki naik kampung. Nekalan urun lain payah gebah nanggro yang minta rezeki, naik payah lingku laut. Tanya alhamdulillah gebila Allah i kampung je minta rezeki. Hana payah tabah kampung. Hana payah tak kubah keluarga metonton. Nekalan gop na yang payah ikubah keluarga metonton yang minta rezeki. Baiwa kam tamah ni, akan anak roy. Karena katib baik kubah, kan macam-macam persoalan dalam hidupnya. Tapi tanya gebi kebahagiaan oleh Allah, na perkaranya yang luar biasa. Na permoh walaupun tiga maning, pandai pajak babi mah, gawu dengan belangan. Tapi secara umum kan enggak. Secara umum kan jero. Penyebab kadang-kadang keretakan hubungan rumah tangga karena keegoisan seorang suami atau keegoisan seorang isteri. Karena faktornya enggak. Karena tanya hana tak terima sikap rumah yang hana tak inginkan. Alien tanya kurang insaf. Makna kurang insaf, kurang kesadaran. Selalu ingin mencari kesempurnaan. Watai hana kesempurnaan bak rumah, ina ke puncak karu. Padahal menyatakan dijelaskan dalam kitab. Kadang-kadang Allah gebi derajat yang tinggi ke sira suami karena akhlak yang buruk bak sira isteri. Gara-gara akhlak hanagat bak isteri, suami gesabar hadapi kehidupan rumah tangga yang hana inginkan laginya, hana membuat gaknya bahagia, tapi dengan kesabaran dilewati hari demi hari, Allah angkat derajatnya.
Sebab Nabi ni pegah lon hirin ke Nabi ke perkara orang mukmin. Ketika Allah gebi nikmat ke orang mukmin, goyan bersyukur. Waktu bersyukur Allah tambah nikmat. Ketika Allah gebi bala, gebi ujian, gesabar. Waktu gesabar Allah gepi derajat. Jadi pumantang yang gebi le Allah ke orang mukmin hana sia-sia. Gebi kehidupan hana senang, tak sabar gepi derajat. Gebi nikmat tak syukuri, getambah nikmat ya Allah. Dia kan luar biasa. Nabi mentang kagum tegakalan perkara orang mukmin. Tapi orang kafir hana. Orang kafir gebi bala. Ithabah hana ithabah. Tetap ya kira nampak lepu aje. Idonya tan ya kira han. Oh gebi harta benda yang letak ina idonya. Dengan harta bendanya isumbang aje, berbuat baik. Gebalah oleh Allah kontan, orang kira nampak lepu aje. Sebab orang kafir mensedekah, nak khilaf ulama, nak begah sah kafir mensedekah. Tapi pahala hana kubah orang akhirat. Gebalah langsung dunia. Cara gebalah pahala ke kafir yang mensedekah, gebu panjang umur, gebu sehat badan, gebu pelancar rezeki, gebi anak yang semati-semati. Ya, nak buah kita kan. Maka orang akhirat tinggal je hana tak boleh. Tidak kafir cukup taliuk gede. Yang model-model inang nyokero nesang ronyo tamita lain ronyo merumpok. Kam sabar punya pun lepek boh tiga angkat pina. Pun oleh Syekh Ali Khawas. Ad-zulmu minni la minha. Kezaliman dari lun kan dari urinam. Artinya lun rumpok perumuh yang laginya hana membuat lung bahagia karena kezaliman lung kepada Allah. Maka Allah gebalah ke lung. Nak cerita la ilm Nabi Yunus. Tak dengar Nabi Yunus? Nabi Yunus pernah gelakai ba Allah. Ya Allah, puatra siksaan yang kena persiap kelun di akhirat. Miona ni persiap siksaan kelun di akhirat, ni persegerakan siksaannya di dunia baiklah di akhirat. Sebab di akhirat trip, di dunia ana trip. Nekun li Allah, ni wahyu li Allah ke Nabi Yunus. Siksaan ke gata hai Yunus dengan sebab buruk akhlak siro anak inang anak si pulang. Sehingga ibu ahli Yunus gak mengkawin tu dengan inangnya. Ketika gak mengkawin, gerasakan rumah tangga agaknya perjalanan rumah tangga hana akur, hana harmonis. Tip uro karu, tip uro tapi bermasalah dalam rumah tangga. Sehingga tetuk jamai ke kalan perumah Nabi Yunus. Tantang lagi kan perumah Nabi kan dipertanyakan. Bahkan ya Nabiullah perumah ron lagi yang keseutnya adalah lun laki kera ba Allah. Nyana Allah kena kubah siksaan hukuman kelung di akhirat, disegerai dunia baik ke kubah le ke akhirat. Dan permintaan Nabi Yunus. Nya menyonyo kira-kira terjalani konsep dalam rumah tangga. Insya-Allah rumah tangga tengah langgeng. Atena keadaan perumah yang anda tak senangi tak anggap nya mungkin tebusan dosa lum dengan Allah. Dia isteri tanya bila lagi atena keadaan suami yang anda menyenangkan tak anggap nya mungkin Allah tengah uji lun, nya mungkin Allah tengah getebus dosa lun. Maka gebi suami yang hana pengertian, suami yang menyakiti lun. Nya lagi yang terjalani konsep rumah tangga insya-Allah langgeng hana karu. Kemudian termasuk daripada sebab-sebab lem bahagia sira hamba yang mungkin selain daripada perkara bunuh napa demba-demba tu sebab-sebab bahagia. Yang pertama taisirut taat. Allah memudahkan taat kita. Yang nandukan boleh lembegah. Be intut ira ne klaim hana bahagia sagai laudipnya. Karena itanya uranyo tak anggap bahagianya dengan materi. Padahal indikasi sira urang bahagia dalam kacamata agama ketika Allah mempermudah taat kepadanya. Kiban makna Allah mempermudah taat? Gepemengan dengan orang yang taat, udip dalam lingkungan yang taat. Watena ajakan-ajakan ke kebaikan ruh tanya dalam. Le mudah hana le rintangan. Nyan
salah satu indikasi tanya akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Yang kedua, buat tanya le muwafaqah dengan sunnah. Artinya buat yang tanya pubut le sesuai lagi yang diajarkan oleh Nabi. Hana melanggih. Yang salah satu alamah atau indikasi saadah bahagia udip di akhirat. Contoh buat tanya le muwafaqah dengan sunnah, baik le tapi buat yang menentang Rasul, walau hana haram. Tapi Rasul hana ajarkan. Tapi buat yang mukhalafah dengan buat Rasulullah. Le tat sunnah-sunnah Rasul yang hana mungkin dak pleh tabo-tabo. Le dak tat. Yang langgar sembatan lain dah bahas sunnah-sunnah Rasul. Kemudian suhbah ahli silah, berteman dengan orang-orang yang jero. Pakallah agama sangat dipentingkan tanya bergaul dengan orang-orang yang jero. Sebab dari hadis riwayat Imam Ahmad yang berbunyi al-mar'u ala dini khalilih. Al-mar'u ala dini khalilih, seseorang itu menurut kebiasaan temannya. Tanya gebi nafsu oleh Allah yang nafsu tanya gampang mengikuti, galak meniru. Mereka biasa tak mengen dengan diri orang, biasa tertular meniru kebiasaan orangnya. Maka suhbah ahli silah, berteman dengan orang-orang saleh, ini adalah salah satu indikasi udip saadah bahagia. Kemudian yang keempat, jerah akhlak ketika ngen-ngen. Buat tanya hana menyakiti gop. Sebab salah satu penyebab mati seulul khatimah menakan tahawun bisalah, menyepelekan salah. Nalai botut jib arak, derhaka kepada orang si, menyakiti orang Islam. Menyatanya udip dengan saudara-saudara yang seiman dalam keadaan god, hana menyakiti gop, hana merugikan gop, hana mendalimikan gop, yang tanda batanya na indikasi udip saadah bahagia. Kemudian badlu ma'ruf lil khalqi, mengorbankan kebaikan untuk orang. Tak tembi kebaikan, tak tembi hal-hal yang god, tak berikan, tak korbankan ke orang. Yang tanda tanya orang yang memiliki indikasi bahagia. Kemudian ihtimamuhu bil muslimin, menganggap penting orang Islam. Urusan orang Islamnya lebih besar. Laisa minna man la yahtam bi amrina. Hana termasuk golongan kami, kata Rasul, orang yang hana menganggap penting bi amril muslimin, bi umuril muslimin, dengan perkara orang Islam. Nah, saudara tanya ide di Pantai Raja kamu hibah perle bantuan, orang kampung ide hang sanggup le ke bantu. Tanya yang lebih dekat dengan orangnya, biasa-biasa dia minta. Yang berarti hana ihtimam bil muslimin. Jadi tak anggap persaudaraan dengan orang Islam lain, yang salah satu indikasi dan termasuk dalam ahli saadah, orang yang mendapatkan kebahagiaan. Yang terakhir, mura'ah lil auqat, menjaga waktu. Ini kepenting jaga waktu. Termasuk waktu semayang. Baik sering tanya tapi telat-telat tanpa uzur. Mina uzur hana masalah. Tengah nahai yang pun kita bahas siat. Tak tunda sembahyang duhu epo 2 nya nanti dibenarkan. Baik sampai tunda sembahyang duhu kata mangak asa patai duhu luah, patai asa luah, patai insya luah. Merumpak dengan orang dia nak rapat. Penting tat. Tak tunda sembahyang dia nya nak buku dalam agama dibenarkan. Yang baik tanpa uzur. Menunda-nunda ibadat tanpa uzur nya rayut tat ganjaran dalam agama. Walau hana berdosa karena mentam tak ibadat dalam sembahyang, dalam wate sembahyang, kan di luar wate, namun ancaman raya la yazalu aqwamun yata'akharun hatta yuakhirahumullah. Senantiasa satu masyarakat sering mengundur-undurkan salat sehingga Allah mengundur-undurkan hajat mereka. Tanya kadang-kadang telat truk hajat, pu yang direncanakan hana truk lagi yang wate tak inginkan. Yang kadang-kadang dampak dari sering mengundur-undurkan kewajiban. Maka mura'ah lil auqat, selalu menjaga waktu, disiplin dalam menjaga waktu, yang adalah ciri-ciri orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Apalagi sembahyang, baik sering tak tunda sembahyang.
Walau hana tepat hat wate hanjan azan dah sembahyang usahakan be sampai wate sembahyang danyo ka menjelang ini tamang wate sembahyang kedua. Ini mentang mungkin sebagai tausiah singkat suasana pilupi. Mudah-mudahan bermanfaat. Lanjut ji kita tamang dalam sesi yang kedua. Kadang yang ingin sembahyang silakan, apalagi yang berkenaan dengan bulan Rajab. Itu momen di mana kitanya memperbaiki diri, mempersiap diri untuk memasuki bulan Sya'ban dan bulan Ramadan insyaallah. Terima kasih.